Halo sobat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Bahasa and English Channel. Dan pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas tentang to be. Namun sebelum itu saya mau menginformasikan bahwa saya juga masih belajar sama seperti kalian semua. Jadi mungkin pengucapan saya tidak sebagus native speaker karena kita akan sama-sama belajar. Nah, kita lanjut. To be di dalam bahasa Inggris sering sekali kita dengar, sering kita baca, bahkan sering kita jumpai di dalam kalimat. To be itu sendiri terkadang digunakan langsung di dalam kalimat dalam bentuk tulisan to be. Contoh, he wants to be a doctor, she wants to be a singer, they want to be pilot, and I want to be a teacher. Nah, dalam konteks kalimat tadi, to be berarti menjadi. He wants to be a doctor. Dia mau menjadi seorang dokter. She wants to be a singer. Dia mau menjadi seorang penyanyi. They want to be pilots. Mereka mau jadi pilot. And I want to be a teacher. Saya mau menjadi seorang guru. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah bukan arti kata to be itu, melainkan mana sih yang disebut to be di dalam bahasa Inggris. Seperti yang kalian lihat di video, yang disebut to be di dalam bahasa Inggris adalah am, is, dan are. Jika ketiga kata ini berdiri sendiri maka susah untuk diartikan. Am itu tidak ada arti, is juga tidak ada arti, are tidak bisa diartikan jika hanya berdiri sendiri. Oleh karena itu, ketiga jenis to be ini harus berdampingan di dalam kalimat. Next, kita lihat. Apa saja yang menjadi pasangan-pasangan to be itu? Nah, di dalam bahasa Inggris, ada istilah kata ganti, sama seperti di dalam bahasa Indonesia. Di dalam bahasa Inggris kita kenal dengan istilah pronoun. Seperti yang kalian lihat di video. Ada I, you, they, we, you, he, she, and it. Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai pronoun, sudah ada pada video sebelumnya. Tinggal kalian klik di link video yang ada di atas. Sebelum kita lanjut, perlu saya jelaskan kenapa di sini ada dua you. Di sini ada you, di sini ada you. Nah, you di sini maksudnya adalah kamu, satu orang. Kemudian you di sini lebih dari satu orang. Atau di dalam bahasa Indonesia sering kita pakai kalian. Jadi ada kamu, ada kalian. Pengucapannya sama, you. Itulah bedanya bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Kita lanjut. Apa pasangan untuk masing-masing subjek ini? Ya. Jadi am itu untuk I menjadi I am. You untuk are menjadi you are, kemudian they menggunakan are menjadi they are, we are, you are, he is, she is, it is. Penggunaan to be di sini tidak bisa ditukar satu dengan yang lainnya. Am itu tetap digunakan untuk I, tidak bisa menjadi you am, they am, we am, dan sebagainya. Begitu juga is. Tidak akan bisa digunakan untuk I, tidak bisa I is, tidak bisa you is, tidak bisa they is. Jadi ini adalah aturan baku di dalam bahasa Inggris. I am, you are, they are, we are, you are, he is, she is, and it is. Next, mari kita lihat contoh penggunaannya di dalam kalimat. Yang pertama, penggunaannya untuk menyatakan sifat. Sama seperti di dalam bahasa Indonesia, di dalam bahasa Inggris juga ada kata sifat yang kita kenal dengan istilah adjective. Ini dia contoh kalimatnya. I am happy. You are tall. They are clever. We are strong. You are diligent. He is handsome. She is beautiful. It is clean. I am, ini to be-nya. I adalah subjek, pasangan dari am. I am happy. Jadi akan sangat salah jika kita bilang I is happy. Happy ini adalah kata sifat. Dan am ini adalah to be, pasangan dari I. I am happy. You are tall. Akan sangat salah jika kita mengatakan you is tall. Karena is itu hanya digunakan untuk he, she, and it. Diingat ya sobat sekalian. Jadi tidak bisa you is tall. Pasti you are tall. Tall ini adalah kata sifat yang berarti tinggi. Dan saya yakin sobat sekalian sudah tahu arti dari kata-kata sifat yang saya cantumkan di sini. Tinggal kita akan membahas bagaimana penempatan to be yang benar.
You are tall. They are clever. Mereka pintar. We are strong. You are the legend. He is handsome. She is beautiful. It is clean. Ini penggunaan to be untuk menyatakan sifat. Next, kita lihat. Selain itu, apa juga penggunaan to be? To be juga digunakan untuk menyatakan profesi. Profesi atau suatu pekerjaan. Here is the sentences. Ya, ini adalah contoh-contoh kalimatnya. I am a teacher. You are a student. They are doctors. We are singers. You are drivers. He is a dentist. She is a nurse. It is a chair. I am a teacher. Saya adalah seorang guru. Ya, jadi guru, teacher, bukan kata sifat, bukan juga kata kerja. Jadi ini adalah suatu profesi yang dilakoni oleh seseorang. Teach, mengajar. Teacher, pengajar. Ya. You are students. Sama. Dan saya yakin juga kalian semua sudah mengerti atau sudah tahu arti dari setiap kata di sini. Teacher, students, doctors, singers, drivers, dentist, nurse, dan chair. Nah, kecuali ini. Ini adalah benda, chair. It is a chair. Selain dari it is a chair, maka ini semua adalah menyatakan suatu profesi. I am a teacher. You are students. They are doctors. We are singers. You are drivers. He is a dentist. She is a nurse. Itu dia penggunaan to be yang kedua untuk menyatakan profesi. Next, mari kita lihat penggunaan to be yang berikutnya adalah untuk menyatakan pekerjaan yang sedang dilakukan. Here are the sentences. Ya, I am teaching. Berarti pekerjaan teaching ini sedang dilakukan. Dan penjelasan lebih lanjut mengenai materi ini sudah saya sampaikan di video yang sebelumnya. Silahkan kalian tinggal klik di link video yang ada di atas. I am teaching. Teaching berasal dari kata teach, kata kerja teach yang berarti mengajar. Jadi, setiap kata kerja yang didahului oleh to be itu harus ditambahkan ing. Dan itu berarti pekerjaan tersebut sedang dilakukan. I am teaching, berarti saya sedang mengajar. You are studying, kamu sedang belajar. They are working, mereka sedang bekerja. We are singing, kita sedang menyanyi. You are driving, kamu sedang mengemudi. He is writing, dia sedang menulis. She is watching, dia sedang menonton. It is raining, ini sedang hujan. Sekali lagi, kuncinya adalah setiap kata kerja yang didahului dengan to be, maka harus ditambahkan ing. Dan itu berarti pekerjaan tersebut sedang dilakukan. Jelas, sobat? Next, kita lihat. Penggunaan to be yang berikutnya adalah ketika dia dilakukan pada masa lalu, masa lampau, atau masa yang sudah lewat. Maka masing-masing to be itu akan berubah. I yang tadinya menggunakan am atau I'm menjadi I was. Nah, jadi yang tulisan-tulisan yang miring di sini adalah to be dalam bentuk lampau. Dalam bentuk present atau bentuk sekarangnya I am akan menjadi I was teaching. Berarti saya sedang mengajar pada masa lampau. You were studying. Kamu sedang belajar pada masa lampau. They were working. Mereka sedang bekerja pada masa lampau. We were singing. Kita sedang menyanyi pada masa lampau. You were driving. Kalian sedang mengemudi pada masa lampau. He was writing. Dia sedang menulis pada masa lampau. She was watching. Dia sedang menonton pada masa lampau. And it was raining. Ini hujan pada masa lampau. Oke. Berikutnya adalah penggunaan to be di dalam kalimat negatif. Ini juga sangat mudah, sobat sekalian. Tinggal kita menambahkan not di depan to be. I'm not a teacher. You are not a student. They are not doctors. We are not singers. You are not drivers. He is not a dentist. She is not a nurse. It is not a chair. Jadi semua yang di garis miring ini adalah to be dan ditambahkan not di depannya. Maka itulah penggunaan to be di dalam kalimat negatif. Yang tadinya
I am a teacher menjadi I'm not a teacher. You are student menjadi you are not a student. They are doctors menjadi you are not doctors. Sorry, they are not doctors. We are singers menjadi we are not singers. You are drivers menjadi you are not drivers. He is a dentist menjadi he is not a dentist. She is a nurse menjadi she is not a nurse. It is a chair menjadi it is not a chair. Berikutnya penggunaan to be untuk kalimat tanya. Ya, sebelum saya jelaskan, kalian semua tentu sudah tahu bagaimana penempatan to be untuk kalimat tanya. Dari kalimat ini bisa kita lihat bahwa untuk kalimat tanya, to be-nya ditaruh di paling awal. Yang tadinya I am menjadi am I. Yang tadinya you are menjadi are you. Yang tadinya they are menjadi are they. We are menjadi are we. You are menjadi are you. He is menjadi is he. She is menjadi is she. And it is menjadi is it. Contoh kalimatnya. Am I a teacher? Am I a teacher? Apakah saya seorang guru? Are you a student? Apakah kamu seorang siswa? Are they doctors? Apakah mereka doctors? Are we singers? Apakah kita penyanyi? Are you drivers? Apakah kalian pengemudi? Is he a dentist? Apakah dia seorang dokter gigi? Is she a nurse? Apakah dia seorang perawat? And is it a chair? Apakah ini sebuah kursi? Baik, demikian tadi penggunaan to be di dalam bahasa Inggris. Jika ada hal-hal yang masih kurang pas, silahkan kalian tulis di komen untuk kita sama-sama perbaiki. Dan seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa saya bukan ahlinya dan bahasa Inggris bukan bahasa utama kita. Jadi kalau pengucapan saya ada yang kurang pas, harap dimaklumi ya teman-teman. Kita sama-sama belajar, semoga kedepannya lebih baik. Sekian untuk kesempatan kali ini, sampai jumpa di video-video berikutnya. Dan jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Thank you for watching, see you next time.